Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari SGD B6 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Polipnasi. Baik, berikut merupakan anggota dari SGD B6. Selanjutnya, yang pertama adalah pendahuluan, yaitu latar belakang. Polipnasi merupakan massa jinak atau pseudotumor yang timbul dari inflamasi kronis pada mukosa hidung dan sinus. Kondisi ini menjadi masalah THT yang signifikan karena berdampak besar pada kualitas hidup. Dengan gejala utama berupa obstruksi hidung persisten, keluarnya cairan hidung, dan gangguan penciuman atau disebut hiposmia atau anosmia. Patogenesisnya sangat erat kaitannya dengan kondisi lain seperti asma dan rhinosinusitis kronis. Tantangan utama dalam penanganan polipnasi adalah tingginya angka kekambuhan, terutama pada pasien dengan riwayat asma. Kasus yang kompleks seringkali memerlukan pendekatan diagnosis yang akurat dan tata laksana terencana, termasuk intervensi bedah seperti functional endoscopy, sinus surgery, untuk menghilangkan polip dan memperbaiki ventilasi sinus. Mengingat polipnasi merupakan penyakit yang kompleks, bersifat kronis, dan memiliki tingkat kekambuhan yang tinggi, maka pemahaman yang mendalam sangatlah esensial. Oleh karena itu, student project ini disusun untuk mengkaji secara komprehensif seluruh aspek dari penyakit polipnasi ini. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan penulisan. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apa definisi dari polipnasi? Yang kedua, apa saja etiologi dan faktor risiko dari polipnasi? Kemudian, bagaimana patofisiologis terjadinya polipnasi? Kemudian, apa saja manifestasi klinis yang muncul pada polipnasi? Kemudian, bagaimana cara mendiagnosis polipnasi? Kemudian, bagaimana penata laksanaan yang tepat untuk polipnasi? Yang terakhir, bagaimana prognosis dari polipnasi? Kemudian, untuk tujuan penulisannya, menjelaskan definisi dari polipnasi, mengidentifikasi etiologi dan faktor resiko polipnasi, kemudian mendeskripsikan patofisiologis terjadinya polipnasi, kemudian menguraikan manifestasi klinis yang muncul pada pasien dengan polipnasi, kemudian menjelaskan prosedur dan kriteria diagnosis polipnasi, kemudian mendeskripsikan penata laksanaan yang tepat untuk polipnasi, dan yang terakhir menjelaskan prognosis dan outcome dari polipnasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya itu manfaat penulisan. Sebelumnya, perkenalkan saya Putra Airni Sudewi dengan 3 digit terakhir 212. Untuk manfaat yang pertama itu bagi mahasiswa di mana dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai polipnasi, mulai dari definisi, etiologi, faktor risiko, patofisiologi, manifestasi klinis, diagnosis hingga penata laksanaannya, sehingga dapat menjadi dasar penting dalam proses pembelajaran di bidang kedokteran. Untuk yang kedua itu bagi pembaca, di mana dapat memberikan informasi yang jelas dan sistematis tentang polipnasi, sehingga pembaca memperoleh gambaran umum tentang penyakit ini serta menyadari pentingnya deteksi dini dan penanganan yang tepat. Baik, perkenalkan nama saya Disa Galunia Pratnasari dengan 3 digit NIM 239. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari polipnasi. Di sini saya akan menjelaskan secara anatomis terlebih dahulu tentang sistem pernafasan terutama di hidungnya. Hidung memiliki fungsi utama dalam sistem pernafasan, yaitu menyalurkan udara masuk dan keluar, serta menyaring partikel debu, menyesuaikan suhu, serta melembabkan udara sebelum mencapai paru-paru. Selain itu, hidung juga berperan dalam indera penciuman dan resonansi suara sehingga menunjang proses komunikasi. Secara anatomi, hidung terbagi menjadi bagian luar dan juga bagian dalam. Bagian luar di atas pangkal hidung, dorsum, puncak, ala nasi, kolumella, dan lubang hidung. Struktur ini disokong oleh kombinasi tulang seperti os nasalis, maxilla, dan frontal, serta tulang rawan seperti cartilago nasalis lateralis dan cartilago septum. Pada rongga hidung, terdapat sekat atau septum yang membagi kavum nasi menjadi 2 sisi, serta kongka-kongka yang membentuk ruang sempit bernama meatus. Meatus ini penting karena menjadi jalur drainase dari sinus paranasal, misalnya sinus maxilla dan frontal. Salah satu kelainan yang sering ditemukan pada hidung adalah polipnasi. Polip merupakan lesi jinak yang berasal dari mukosa hidung atau sinus paranasal. Biasanya tampak sebagai massa lunak, halus, dan berwarna putih keabu-abuan. Lokasi yang paling sering adalah di meatus medius dan sinus ethmoid. Gejala yang ditimbulkan antara lain sumbatan hidung, penurunan penciuman atau hiposmia, dan hilangnya penciuman atau anosmia, sehingga dapat sangat mengganggu kualitas hidup pasien. Faktor risiko yang berhubungan dengan polip antara lain adalah rinitis eosinofilik, non-alergi, asma, intoleransi aspirin,
serta kondisi genetik seperti fibrosis kistik dan sindrom Carter-Gardner. Dari sisi epidemiologi, polip lebih sering ditemukan pada laki-laki dengan rasio 2:1. Biasanya muncul pada usia dewasa di atas 20 tahun dan prevalensinya pada populasi umum berkisar antara 0,5 hingga 4%. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putu Awis Saputra dan 3 dan terakhir 044. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai etiologi dari polipnasi. Di sini polipnasi atau bisa disebut dengan rhinosinusitis kronis dengan poliposis hidung kini dapat dipahami bukan lagi sebagai kelainan struktural, melainkan sebagai penyakit peradangan kronis yang disebabkan oleh gangguan sistem imun. Sebagian besar kasus di barat melibatkan peradangan tipe 2 yang berawal dari kerusakan lapisan pelindung atau sawar epitel hidung. Kerusakan ini juga menyebabkan gangguan fungsi silia dan melemahnya ikatan antar sel, sehingga antigen dan patogen mudah masuk ke dalam jaringan. Akibatnya, epitel yang rusak melepaskan sinyal bahaya seperti TSLP, IL-25 dan juga IL-33 yang mengaktifkan sel imun bawaan serta sel T helper tipe 2. Aktivasi ini juga menimbulkan pelepasan sitokin seperti IL-5, IL-4 dan juga IL-3 yang berperan penting dalam pembentukan polip melalui peningkatan infiltrasi eosinofil, pembengkakan jaringan, dan produksi lendir yang berlebihan. Selain itu juga, infeksi bakteri Staphylococcus aureus ini juga berperan penting karena menghasilkan super antigen yang memperkuat reaksi imun dan mempertahankan peradangan. Biofilm S. aureus ini juga yang sulit dihilangkan turut memperparah kondisi ini juga. Ada beberapa pasien seperti penderita aspirin exacerbated respiratory disease atau AERD, terjadi gangguan metabolik pada jalur asam arkidonat akibat penghambatan enzim COX-1 dan NSAID yang meningkatkan produksi leukotrien proinflamasi dan menurunkan prostaglandin antiinflamasi atau PGE2. Kondisi ini juga menyebabkan peradangan saluran nafas yang berat dan sulit dikendalikan. Selain tipe 2, terdapat pula varian non-T2 yang lebih sering ditemukan pada populasi ASEAN, menunjukkan bahwa CRSWNP merupakan penyakit multifaktorial dengan mekanisme patogenesis yang bervariasi dan memerlukan pendekatan terapi yang spesifik sesuai dengan endotype-nya. Mungkin itu jawaban dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Nia dengan 3 digit terakhir 062. Jadi untuk polipnasi sendiri itu memiliki faktor risiko yang multifaktorial dengan berbagai faktor risiko yang berperan dalam proses terjadinya polipnasi. Salah satunya adalah rinitis alergi kronik yang dapat menyebabkan inflamasi mukosa berulang dan juga berkepanjangan, sehingga memicu perubahan mukosa hidung menjadi polipoid. Selain itu, sinusitis kronik juga berperan penting karena peradangan pada sinus dapat menyebabkan edema mukosa dan juga remodeling jaringan yang mendukung terbentuknya polip. Selain itu, penyakit sistemik tertentu seperti cystic fibrosis atau kelainan silia primer menyebabkan gangguan sistemik mukosiliar sehingga menghambat pembersihan mukus dan juga mempermudah terjadinya peradangan kronik. Perkenalkan, nama saya Nahitra Purantara dengan suara kosong. Saya akan membahas mengenai patofisiologi dari polipnasi sendiri. Patofisiologi polipnasi dapat disebabkan oleh gangguan lokal maupun gangguan sistemik yang dapat dirangkum disebabkan oleh pertama dysregulasi fungsi epitel, kedua gangguan sistem imun, dan yang ketiga adalah adanya patogen-patogen pada mukosa hidung. Pertama dari dysregulasi epitel itu sendiri. Di sini pada polipnasi terjadi peningkatan permeabilitas membran, kemudian penurunan resistensi epitel dan penebalan epitel, dan terakhir lepasnya epitel dari membran basal yang menyebabkan adanya stasis dari epitel itu sendiri sehingga terdapat penumpukan dari mukus. Penyebabnya ini disebabkan oleh penuaan, penurunan gerak silia, kemudian atrofi mukosa dan juga peningkatan sekresi mukus. Dampaknya apa? Akibatnya clearance mukosiliar itu akan menurun sehingga paparan patogen meningkat dan inflamasi kronis pun terjadi. Kemudian selain dari dysregulasi fungsi epitel, terdapat juga gangguan sistem imun pada pasien polipnasi. Di mana di sini ditemukan adanya peningkatan eosinofil juga mediator inflamasi tipe 2. Dan di mana di sini ditemukan adanya eosinophilic granuloprotein, eosinophil survival factor, dan juga eosinophilic chemotoxic protein yang terjadi peningkatan. Akan tetapi
bagaimana cara eosinofil ini menyebabkan polip nasi juga masih belum diketahui. Akan tetapi di sini peningkatan eosinofil hanya ditemukan pada pasien pada populasi barat. Ketika kita melihat pada pasien populasi di Asia, yang meningkat justru adalah medikor tipe 1 dan juga tipe 17 tanpa adanya indikasi eosinofilia. Yang berarti di sini terdapat indikasi dari peran genetik pada patofisiologi dari polip nasi itu sendiri. Selain itu, terdapat peran dari sistem imun adaptif, di mana di sini terjadi peningkatan sel B naif, kemudian peningkatan sel plasma teraktivasi, dan juga terjadi peningkatan sel imunoglobulin lokal. Terakhir, terdapat peran patogen pada patofisiologi polip nasi, di mana di sini patogen seperti Staphylococcus aureus dan juga Pseudomonas aeruginosa dapat merusak badan mukosa dan juga memicu inflamasi kronis. Di mana di sini juga ditemukan pada pasien-pasien polip nasi terdapat penurunan keragaman mikroba hidung yang menyebabkan gangguan keseimbangan ekosistem dari mukosa itu sendiri. Di mana di sini secara kesimpulan, polip nasi terjadi akibat interaksi kompleks antara disfungsi epitel, disregulasi imun, dan juga infeksi patogen yang menimbulkan inflamasi kronis pada mukosa. Di sini kita bisa lihat pada gambarnya bahwa di sini pada epitel yang normal terdapat mucus layer yang tidak tebal dan juga mucosal barriernya yang juga masih normal. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa patogen-patogennya ataupun bakteri-bakteri komensalnya itu masih diverse ataupun beragam, tapi semakin lama semakin berprogres, ini akan terjadi penebalan dari mucus layernya dan juga terdapat penurunan dari diversitas ataupun keragaman dari mikroba hidung. Juga terdapat peningkatan dari jumlah sel-sel sistem imun berupa eosinofil. Mungkin sekian saja dari saya. Kalau mohon maaf, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dewa Patnyadari Kusuma Putri dengan 3 digit yang terakhir 100. Izin melanjutkan pembahasan mengenai subbab 4.2 mengenai manifestasi klinis. Polip nasi, suatu penyakit inflamasi kronis pada hidung dan sinus, ditandai dengan adanya obstruksi hidung, rinoria berair pada bagian anterior, drainase postnasal pada bagian posterior, penurunan indera penciuman, dan atau nyeri wajah atau sakit kepala. Berdasarkan penelitian kualitatif oleh Hall et al. Pada tahun 2020, diketahui bahwa secara klinis, polip nasi umumnya menimbulkan gejala utama berupa hidung tersumbat dan kesulitan bernafas melalui hidung, yang dilaporkan oleh seluruh peserta penelitian dan menetap pada 73% pasien. Durasi gejala bervariasi, mulai dari beberapa menit hingga hari untuk keluhan hidung tersumbat dan kesulitan bernafas, serta berlangsung selama beberapa minggu hingga tahun untuk keluhan postnasal drip, rhinore, anosmia, dan tekanan wajah. Sedangkan gejala sekunder yang sering ditemukan meliputi lendir atau katar nasal dan epistaksis, serta batuk dan pembengkakan hidung. Keparahan gejala bervariasi dari ringan hingga berat, dengan sebagian besar pasien melaporkan gejala dalam derajat sedang hingga berat. Hubungan antar gejala juga sering dijumpai, antara lain antara kongesti hidung dan kesulitan bernafas, lendir postnasal dan batuk, serta kehilangan penciuman dan perasa. Adapun pola atau variasi harian gejala dilaporkan oleh sebagian besar pasien, terutama dengan perburukan pada malam atau pagi hari, serta peningkatan keluhan selama musim dingin atau cuaca lembab. Faktor-faktor yang memperberat gejala mencakup alergi, posisi berbaring, paparan debu atau bahan kimia, aktivitas fisik, infeksi saluran nafas, dan kebiasaan membersihkan hidung. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada teman yang bertugas. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada bagian diagnosis dari polip nasi. Diagnosis polip nasi ditegakkan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang. Dari anamnesis, pasien biasanya mengeluh hidung tersumbat kronis, gangguan penghidu, dan juga rhinore. Riwayat asma, alergi, atau intoleransi terhadap aspirin juga penting karena sering berhubungan dengan polip. Kemudian pada pemeriksaan fisik dengan rinoskopi anterior, polip tampak sebagai massa putih keabu-abuan, licin, tidak nyeri saat disentuh, dan tidak mengecil setelah diberi vasokonstriktor. Berbeda dengan konkahipertrofi yang bisa menyusut. Pemeriksaan penunjang yang menjadi gold standar adalah nasoendoskopi, karena dapat melihat langsung lokasi, ukuran, dan luas polip dengan jelas. Sedangkan CT scan sinus paranasal digunakan untuk menilai penyebaran penyakit, perencanaan operasi FSS, dan mendeteksi komplikasi. Jadi diagnosis polip nasi menekankan kombinasi antara pemeriksaan klinis dan visualisasi endoskopik untuk memastikan keberadaan serta luasnya lesi. Baik, selanjutnya adalah tata laksana dari polip nasal itu sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Denis Sultan Leonardi dengan NIM 3 digit terakhir 130. Nah, sebagai tata laksana ini pertama atau medikamentosal ini utama dari polip nasal,
biasanya meliputi topikal steroid ataupun steroid yang diberikan secara intranasal ataupun intralesional yang disertai dengan irigasi salin untuk meredakan inflamasi dan ukuran dari polipnya itu sendiri. Keduanya direkomendasikan untuk digunakan sebelum, sesaat, dan setelah dari operasi. Operasi atau terapi invasi berupa operasi endoskopik sinus dilakukan jika terapi medikamentosnya tidak kunjung mereda dan prognosis polip nasal itu sendiri sudah termasuk parah. Kan tetapi tingkat rekuren pasca operasi tetap umum terjadi dan lumayan tinggi terjadi, terutama pada pasien-pasien yang disertai dengan gejala-gejala asma. Sebuah penelitian menyebutkan juga bahwa administrasi steroid secara intralesi atau intrapolip mungkin dapat efektif dalam mengurangi ukuran polipnya itu sendiri. Namun, bukti-bukti penelitian kuantitatif masih belum banyak terdapat banyak. Di sisi lain, terdapat beberapa pengobatan yang masih dalam tahap pengembangan, seperti dupilumab yang menunjukkan paling efektif. Dia bekerja sebagai anti-interleukin 4R alpha. Selain itu, ada juga omalizumab yang bekerja sebagai anti-IgE, mepolizumab yang bekerja sebagai anti-interleukin 5, dan tezepelumab yang biasanya dipakai pada nasal polip yang disertai dengan gejala asma atau riwayat asma dan riwayat rhinosinusitis kronis. Namun, pengobatan dalam tahap pengembangan ini biasanya dikombinasikan dengan obat-obat lini utamanya seperti steroid topikal ataupun steroid intralesional sehingga dapat menimbulkan efikasi yang lebih maksimal dalam mengurangi atau meredakan gejalanya dan mengurangi ukuran polipnya. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Lydia dengan Digin Tracker 022 akan menjelaskan mengenai prognosis dari polip nasi. Jadi untuk prognosisnya, penyakit ini bersifat variatif dan juga kronis, serta jarang sembuh secara total atau permanen. Nah, pasien ini bisa mengalami fase stabil, perbaikan gejala ataupun kekambuhan atau disebut dengan recurrence, terutama setelah terapi, yaitu misalkan FESS atau medis, biasanya akan terjadi perbaikan signifikan dari gejalanya. Misal hidung tersumbatnya mulai berkurang, dan nyerinya berkurang, serta penciuman dari pasien yang mulai membaik. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi dari prognosis ini, yaitu tingkat inflamasi dan juga tipe imun dari pasien, komorbiditasnya, kondisi anatomi dan juga struktur sinus, kualitas terapi pasca tindakan, serta riwayat operasi sebelumnya. Baik, perkenalkan, saya Putri Angelika Hasibuan dengan 3 digit tim terakhir 098. Jadi secara kesimpulan, polip nasi ini adalah lesi jinak pada mukosa hidung atau sinus paranasal akibat dari inflamasi kronik, baik itu seperti rinitis alergi, sinusitis kronik, ataupun juga asma. Kondisi ini tuh bisa menyebabkan sumbatan pada hidung, gangguan penciuman, dan rasa penuh di wajah. Untuk faktor penyebabnya itu multifaktoral, di mana meliputi inflamasi kronik, genetik, paparan irritan, dan juga disregulasi imun. Kalau secara patofisiologis, peradangan kronik itu menimbulkan edema mukosa dan akhirnya terbentuklah jaringan polipoid. Untuk diagnosisnya ditegakkan melalui rinoskopi atau nasoendoskopi. Bisa juga menggunakan CT scan untuk menilai luas dari lesinya. Secara penata laksanaan itu meliputi kortikosteroid topikal dan irigasi salin. Dan bisa dilanjutkan juga dengan operasi FESS bila tidak membaik, serta terapi biologik seperti dupilumab atau omalizumab pada kasus berat. Untuk prognosisnya secara umum dia itu baik, namun kekambuhan sering terjadi bila alergi atau asma tidak terkontrol, sehingga perlu pemantauan jangka panjang. Baik, selanjutnya untuk saran. Tenaga medis itu dapat diharapkan meningkatkan kewaspadaan terhadap keluhan dari sumbatan hidung kronik yang tidak membaik dengan terapi konvensional, agar diagnosis polip nasi ini bisa ditegakkan lebih dini dan penata laksanaannya juga cepat atau tepat segera diberikan. Untuk upaya pencegahan juga perlu dilakukan melalui edukasi kepada pasien mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, menghindari paparan irritan seperti asap rokok dan polusi udara, serta mengontrol penyakit penyerta memicu kekambuhan. Selain itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai mekanisme terbentuknya polip nasi dan efektivitasnya terapi biologik jangka panjang untuk meningkatkan keberhasilan pengobatan serta menekan angka rekurensi pada pasien dengan faktor resikonya tinggi. Dan sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari SGDB 6. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penulisan atau kesalahan kata. Kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.